100,6 Heartline FM, your family station. Selamat siang Heartliner, selamat jumpa lagi bersama saya Oktavania di siang hari ini ya. Dan sekarang kita sudah berada di live talk show bersama Yayasan Taruman Negara dengan tema yang fantastis ya, berkarya untuk bangsa. Wah, karya-karya apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Taruman Negara? Kita akan kupas tuntas ya. Di sini sudah hadir live bersama saya di studio dan ada narsum juga yang sudah bergabung via Zoom, yaitu yang sudah hadir bersama saya di studio Dr. Aryawan Gunadi SAMH. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang, sehat selalu Ibu dan para pemirsa di Heartline. Iya, selamat siang Pak. Semuanya. Iya, selamat siang, sehat selalu ya Pak. Lalu yang sudah bergabung dengan saya di live Zoom, ada dua narasumber cantik kita. Salah satunya adalah Dr. Maria Susila Sumartiningsih, MPD, MSc, PhD. Selamat siang Ibu. Selamat siang, shalom, salam sehat selalu. Ya, shalom, sehat selalu ya. Ini dari Stikes Taruman Negara ya Bu? Ya, benar sekali. Ya, benar sekali. Dan salah satu juga yaitu Carlos Sia Pesandi, salah satu dosen Mandarin Tarsinia College. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Ibu Oktavania. Iya, selamat siang Pak Aryawan, selamat siang Bu Maria dan Selamat siang Carol dan Ibu Maria. Selamat siang Dr. Aryawan. Ya, kita akan membahas tentang UNTAR nih, berkarya untuk bangsa. Apa saja sih karya-karyanya? Kita langsung saja ke Dr. Aryawan dulu ya. Pak Ari. Ya, Mbak. Ya, Pak Ari. Wah, senang rasanya bisa berjumpa nih di siang hari ini ya. Gimana sih? Bagaimana awal mula lahirnya Yayasan Taruman Negara serta apa saja sih visi misinya di Yayasan Taruman Negara? Ya, terima kasih. Jadi atas undangannya ya. Jadi Yayasan Taruman Negara itu kan established sejak tahun 1959. Jadi lumayan cukup lama ya. Iya. Cukup lama. Belum lahir. Jadi tahun 1959 awalnya perguruan tinggi ekonomi Taruman Negara dulu. Lalu dia pelan-pelan menjadi university, ada sekolah hukum dan yang lain-lainnya sampai dengan sebesar sekarang. Iya. Nah, Yayasan Taruman Negara ini memang yayasan yang memiliki vision untuk menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan yang memiliki basis values, yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Jadi kita ingin menyejahterakan semua lapisan di bidang pendidikan dan kesehatan. Itu misi sosialnya, karena ini adalah bentuknya yayasan. Nah, yayasan ini memang berdiri, memang spiritnya waktu tahun 59 karena tidak semua orang pada waktu dulu bisa bersekolah gitu, bisa menikmati kuliah. Nah, pada akhirnya dengan perjalanan terbentuklah sekolah perguruan tinggi ekonomi, lalu sampai berdirilah Universitas Taruman Negara yang ada di bawah yayasan. Nah, saat ini Yayasan Taruman Negara memiliki beberapa unit usaha dan sosial. Salah satunya UNTAR, lalu ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Taruman Negara yang terletak di kampus 3 kita. Lalu ada Taruman Negara Senior College, ya kan, di bidang bahasa juga. Lalu Rumah Sakit Royal Taruma dan beberapa perusahaan property development dan perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Yayasan Taruman Negara. Nah, jadi kalau dibilang berkarya bagi bangsa dan negara, memang itu visi dan spiritnya kita, roadmap kita. Karena ke depan kita ingin menjadi best atau leading foundation in Indonesia gitu. Jadi Mbak, kita bisa sampaikan bahwa yayasan ini, saya bisa sampaikan bahwa ini adalah yayasan yang mungkin saat ini salah satu yang terbesar di Indonesia. Gitu, Mbak. Wow. Salah satu yang terbesar di Indonesia dalam segala aspek sosial ya. Tadi kalau didengar ya Heartliner ya, ada rumah sakit, ada properti juga. Betul. Dan semua tuh mencangkup divisi misinya, yaitu internship, professionalitas, dan entrepreneur ya. Yes. Wow. Lalu Pak Ari, nah pada saat tahun 1959 sampai sekarang, perjalanan selama Yayasan Taruman Negara membuat pembangunan bagi bangsa, bagaimana mereka berkontribusi
untuk bangsa Indonesia sendiri di Tarumanegara? Ya, jadi biasanya itu memang kita kan kontribusinya lewat pendidikan dan kesehatan, gitu kan, lewat sekolah-sekolah kita. Jadi makanya dengan pendidikan ya kita berusaha agar semua lapisan masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang layak, biayanya harus terjangkau, walaupun tentu pasti kita memberikan juga scholarship, beasiswa dan sebagainya. Kita berikan itu sekian miliar tiap tahunnya lah artinya. Tiap tahunnya ya? Apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu atau dia juga punya prestasi yang extraordinary gitu. Kita berikan support sebenarnya. Nah, kedua adalah di bidang kesehatan, apalagi kemarin pandemi COVID-19. Kita mendirikan lab PCR baik di rumah sakit dan di universitas. Tujuannya memang yang accredited oleh negara untuk bisa menjadi salah satu rujukan COVID-19. Jadi kita juga mendukung tuh untuk penanganan COVID. Ya kan, kemarin kebetulan kita ada live di televisi juga, kita sampaikan bahwa bed occupancy ratio untuk di rumah sakit waktu pandemi COVID di atas 100%. Gila-gilaan, Mbak. Benar. Nah, setelah pandemik ini turunlah bisa di bawah sekitar 50%-an. Jadi rumah sakit kita Royal Taruma cukup eksis lah untuk bisa membantu masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Nah, lain-lainnya ya kita berkontribusi juga dalam bidang yang lain-lain yang kita kembangkan di bidang sosial. Kita memberikan dukungan, memberikan bantuan di samping pengembangan-pengembangan di bidang sosial dan bisnis yang tentu kita harus juga kembangkan. Demikian, Mbak. Iya, baik Pak Ari. Kalau tidak salah dengar, salah satu foundernya adalah almarhum Pak Ciputra. Ya, Pak Ciputra itu sebenarnya adalah dulu salah satu pengurus atau pembina di Yayasan Tarumanegara. Jadi beliau memang salah satu tokoh lah yang ada di kita juga. Kebetulan saya sama-sama menjadi pengurus sekian lama bersama-sama dengan beliau. Ya jadi daily lah pada waktu itu dengan kebijakan-kebijakannya bersama-sama dengan beliau. Nah, tentu Pak Ciputra sebagai tokoh entrepreneur di Indonesia dan juga memang banyak ketika beliau menjadi pimpinan di kita, banyak yang beliau kembangkan dan terutama di bidang pembangunan aset ya. Kalau dilihat Tarumanegara kan punya banyak lokasi, kampus 1, 2, 3, 4 dan beberapa properti lainnya. Nah, itu tidak lepas jasa-jasa dari ada Pak Ciputra, Pak PK Oyong, Pak Teningking. Yaitu pengurus-pengurus atau pembina yang memang punya jasa besar lah buat Yayasan Tarumanegara dan masih banyak yang lainnya. Tokoh-tokohnya. Ya, ini sangat menarik ya Heartliner ya. Saya nangkep di sini entrepreneurnya sangat berjalan. Kenapa sih Pak fokus banget dengan entrepreneur? Dan memang sih Tarumanegara ini terkenal dengan ekonomi dan bisnisnya. Tapi kenapa sih harus berfokus kepada entrepreneur? Iya, karena memang yang namanya entrepreneurship itu memang sebenarnya bukan hanya pekerjaan kita membuka toko dan sebagainya. Yang namanya filosofi entrepreneurship itu adalah kita bukan hanya dididik sebagai pencari kerja, but you creating the job gitu. Kita menciptakan pekerjaan, mengubah sesuatu yang rubbish atau sampah menjadi sesuatu yang emas, menjadi sesuatu yang berguna menjadi yang tidak berguna menjadi berguna. Nah, mindset itu yang kita create di Tarumanegara supaya alumni-alumni kita bisa punya mindset entrepreneurship. Let's say contoh, Anda misalnya ingin menjadi seorang akuntan gitu kan, one day harus juga punya kantor akuntan sendiri. Ya kan, bisa menjadi profesional akuntan. Anda seorang ambil di Tarumanegara misalnya jurusan hukum, mau jadi lawyer, mau jadi notaris. Nah, Anda harus punya semangat entrepreneurship untuk bisa punya jiwa untuk bisa bukan hanya mencari kerja tapi juga menyelenggarakan pekerjaan untuk orang lain gitu. Nah, lain-lainnya adalah entrepreneurship itu kejabar ketika dalam kepemimpinan. Jadi ketika dia misalnya bekerja kan bukan hanya sendiri, tetapi alumni Tarumanegara juga bisa kerjasama dengan orang yang lainnya, baik yang atasan, vertikal, atau yang horizontal. Nah, kerjasama itu yang akan ngebangun spirit entrepreneurship di antara kita semua. Jadi entrepreneurship it's not only you creating a shop or making a shop, it's a philosophy gitu. Itu yang kita inginkan, Pak. Gitu. Wah, berarti memang entrepreneurship ini sangat penting ya Heartliner, ada di dalam diri masing-masing setiap orang ya. Dan di Tarumanegara itu di-create supaya menghasilkan orang-orang yang punya entrepreneurship dan sosial yang tinggi. Oke, kita beralih ya ke Dr. Maria. Bu Maria. Ya.
Apakah terdengar jelas? Ya, terus saya mendengar dengan baik. Iya, baik Ibu. Ini dari Stikes dari kesehatan ya Bu, di Tarumanegara. Iya, Bu Maria, apa saja program studi yang ada di Stikes Tarumanegara nih? Ya, headliners yang tercinta, kita baru saja mendengar paparan dari Dr. Aryawan bahwa setelah mengukir sejarah tentang kiprahnya Yayasan Tarumanegara yang tadi sudah disebut lahir sejak tahun 1959 dengan tekad yang menggagas pendidikan untuk negeri dimulai dari lahirnya UNTAR. Program studi program studi yang ada di tatanan Stikes Tarumanegara ini adalah Diploma 3 RMIK, Ilmu Perekam dan Informasi Kesehatan, S1 Farmasi, dan juga S1 Keperawatan. Oke. Pendidikan kesehatan ini diinisiasi karena representasi dari cita-cita besar para pendiri yang ingin terus memberikan bukti melalui kontribusi yang nyata pada human index development, pendidikan insan terdidik, sehat, dan juga berkemampuan daya beli. Sehingga program pendidikan yang tadi sudah saya sebut, ada 3 program studi, D3 Ilmu Perekam dan Informasi Kesehatan, S1 Farmasi, dan juga S1 Keperawatan ini, itu menjadi bagian dari sekian mimpi besarnya Yayasan Tarumanegara untuk berbuat lebih banyak untuk negara. Dan melalui pembangunan kesehatan yang saat ini memang sangat nyata kita butuhkan. Iya, iya Bu Maria. Lalu kontribusi apa yang sudah diberikan Bu selama masa pandemi ini? Kan dari awal dari tahun 2020 ya, awal tahun 2020 sampai sekarang, apakah ada kesulitan yang didapatkan oleh Tarumanegara sendiri untuk mengatasi pandemi ini, dan bagaimana cara pembelajarannya? Ya, baik. Saya terlebih dahulu mengawali dengan penciri keunggulannya, di mana Stikes Tarumanegara ini ingin menjadi pendidikan kesehatan unggulan di dalam melahirkan tenaga kesehatan yang berbudi luhur, berintegritas baik, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi, berjiwa entrepreneurship, kompeten, dan profesional, sehingga dengan demikian mampu untuk berdaya saing di dalam negeri maupun di luar negeri. Selama masa pandemi, kami tentu melewati satu proses yang begitu dinamik karena harus melakukan adaptasi, harus melakukan berbagai pembaharuan, perubahan, dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita mengemas penciri keunggulan ini di satu situasi pandemi, maka kita meng-create berbagai bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tupoksi atau tugas pokok fungsinya pendidikan tinggi Stikes dalam konteksnya Tridharma ini, yaitu kami melakukan penyesuaian teaching and learning-nya, kita kombinasikan hybrid dengan menerapkan manajemen sistem learning dengan online atau dengan daring. Lalu dalam praktikanya kami tetap untuk kombinasikan praktek nyata di lapangan atau praktek langsung di rumah sakit maupun di puskesmas maupun di tatanan kesehatan lainnya. Jadi ada satu kombinasi yang harus kami adaptasi. Apakah kami memiliki hambatan? Kami melihatnya sebagai suatu tantangan. Bagaimana kami harus melakukan satu tidak sekedar penyesuaian, tapi juga kami berinovasi untuk menggunakan perkembangan digitalisme ini di dalam kita mengkreasikan penyelenggaraan pendidikan ini. Kami pun melakukan pembaharuan di dalam satu tata kelola dan juga pendekatan-pendekatan di dalam kita melakukan pembimbingan yang tidak bisa lagi mempergunakan face-to-face, tetapi bagaimana kedekatan satu proses pendampingan pembelajaran ini agar kompetensi profesional mahasiswa dan juga kompetensi komprehensif ini bisa untuk tercapai dengan sangat baik. Iya, baik Bu. Selama masa pandemi, adakah kesulitan yang Ibu berikan, yang selama ini dirasakan selama mengajar?
Ya, kami tersemangati dengan satu value yang ditanamkan sejak dari awal ketika Stikers ini digagas, diversity kampus dan smart kampus, di mana lulusannya atau raw inputnya itu terdiri dari kawula muda dari berbagai penjuru tanah air. Di dalam pendekatan pendidikannya pun kami mempergunakan satu keberagaman tanpa membedakan ras, agama, status sosial ekonomi, dan seterusnya. Nah, ini yang membuat kami kemudian hadir di dalam satu situasi pandemi ini dengan melakukan pertama, Tridharma, sekali lagi, Tridharma perguruan tinggi adalah satu pilar besar yang kita harus implementasikan. Ketika kita menyelenggarakan satu pendidikan, kita hadir sebagai tidak hanya hadir sebagai transformer knowledge, tapi juga kita mencoba untuk bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kuasai sesuai dengan program-program studi yang ada, kita melakukan edukasi dan praktek untuk mengembangkan juga ilmu pengetahuan itu sendiri melalui penelitian. Salah satu hal yang sangat real, ketika ada program pemerintah untuk mengadakan vaksin, kami pun juga memiliki pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan untuk menyuntik misalnya. Kami pun juga memiliki penelitian untuk bagaimana masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup sehingga kooperatif dan memiliki juga keputusan untuk berinisiasi mengikuti vaksin dengan tanpa dipaksa. Kami pun juga melakukan webinar-webinar untuk supaya berbagai kondisi yang kita alami sekarang ini kehidupan tidak terhenti, termasuk juga di dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, yaitu dengan ekonomi kerakyatan. Kami menguatkan leadership dan juga manajerial dengan bermitra dengan lembaga yang lain maupun universitas yang lain atau rumah sakit dan juga dengan asosiasi atau organisasi profesi. Kami selalu ingin berkontribusi untuk meningkatkan excellent services di dalam tatanan pelayanan kesehatan. Kita memastikan bahwa sejawat-sejawat kami, baik itu perawat, farmakolog, dan juga ilmu perekam dan informasi kesehatan yang bekerja di garda depan ini, mereka juga memiliki satu kekuatan kesehatan yang prima. Dan kami ingin pula untuk masyarakat dengan new normal ini, mereka mampu melakukan satu perubahan kehidupan sehingga mereka tetap survive dalam satu kondisi pandemi. Kami mempackagingnya dalam berbagai kegiatan, turun langsung di lapangan maupun melalui kegiatan-kegiatan webinar. Ketika kami sadar hal itu tidak bisa dilakukan sendiri di institusi Stikers saja, maka kami bermitra, baik itu dengan perguruan tinggi yang lain maupun juga dengan organisasi profesi. Kami ingin juga untuk memperkokoh tali silaturahmi dan juga interaksi serta interrelasi dengan jejaring kemitraan di tatanan pelayanan kesehatan dengan bagaimana memberikan service excellence serta pendampingan penjaminan mutu di tatanan pelayanan kesehatan. Jadi itu merupakan satu penyelenggaraan satu kegiatan yang secara internal kami tetap optimalkan pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, tapi juga kami membangun satu bersinergi dengan berbagai lintas sektor dan lintas program. Kami terus secara intens berkonsolidasi tidak hanya dengan Yayasan Tarumanegara, tapi juga dengan L2 Dikti dan Dikti. Background yang ada di saya itu merupakan satu bukti bahwa kami tetap terus juga untuk dikawal bagaimana membuat satu pembaharuan dan perubahan-perubahan agar ketika Stikers ini membangun branding dan existing relevan dengan kebutuhan kini dan juga sesuai dengan tuntutan saat ini dan tantangan sekarang ini. Iya, baik Bu Apakah Maria. kami menghadapi dinamika yang berupa misalnya saja tantangan? Ya.
Antara lain, saat ini yang paling kami rasakan adalah tidak adanya satu wahana untuk berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa. Sementara saat ini mahasiswa mengalami juga kondisi untuk dari keluarga ada kondisi ekonomi yang terpengaruhi dengan tidak dimungkinkannya bisa bekerja seperti sebelum pandemi. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Iya. Tapi kami berupaya mencari berbagai solusi, ya, termasuk di sini bila mana ada satu rumah sakit atau pelayanan kesehatan lain yang ingin memberikan dukungan beasiswa, kami sangat terbuka sekali. Kemudian tantangan di dalam pembelajaran, apakah ada? Tentu saja. Kami mempergunakan digital dan juga harus berkoneksi dengan internet. Mahasiswa berada di berbagai area, yang dimana kekuatan internetnya tidak selalu stabil. Hal ini kami rasakan betul, sering terlempar, lalu ketika kami asyik untuk mempelajari satu pembelajaran tertentu, topik tertentu, tiba-tiba mahasiswa tidak ada suara. Hal ini menjadi satu hambatan juga yang kami rasakan. Iya, baik. Namun demikian kami mencoba membuat satu ruang digital. Dengan sistem ini kami terus bisa untuk berinteraksi. Kami pun melakukan pembimbingan akademik secara intensif yang tidak bisa dilakukan tatap muka, tetapi dengan tanpa mengurangi intensitas interaksi, kami mewadahinya mempergunakan satu sistem. Kami membuka juga berbagai media komunikasi, baik kepada orang tua maupun kepada mahasiswa, baik melalui WA, melalui email, maupun melalui sistem yang kami bangun. Iya. Demikian yang baik, kami Ibu rasakan di tatanan Stikes. Ya, terima kasih Bu Maria ya. Pak Ari, saya mau bertanya nih. Tadi Bu Maria selalu mengatakan kalau Tarumanegara ingin selalu berkontribusi kepada bangsa, selalu ingin berkontribusi kepada sosial, kepada masyarakat Indonesia, apalagi di masa pandemi seperti ini. Apakah Tarumanegara mengizinkan seluruh untuk mahasiswanya berkontribusi ke lapangan di masa pandemi seperti ini? Lalu kenapa harus mahasiswa dan semuanya pengurusnya di Tarumanegara berkontribusi? Padahal kan kita tahu ya efeknya itu kita bisa terkena COVID-nya sendiri, kita bisa terkena, maksudnya ada permasalahan yang nanti akan terjadi kalau kita mau terus selalu berkontribusi. Iya, jadi kalau misalnya kontribusi itu kan, saya ambil contoh ya, kemarin dengan Ibu Dr. Maria juga kita menyampaikan, ada beberapa company besar lah yang di Indonesia yang meminta kita, kebetulan kita punya sekolah keperawatan di mana di bawah Stikes. Jadi kita kirim beberapa tenaga kesehatan kita atas permintaan mereka untuk berkontribusi. Jadi mereka punya company itu mungkin mereka sudah ada slot untuk vaksin, mungkin kerjasama dengan asosiasi dan yang lain-lainnya, akan tetapi tenaga kesehatan yang untuk menyuntiknya nggak ada. Jadi kita support dengan saya kontak Bu Maria untuk mendukung supaya tenaga-tenaga kesehatan ini bisa membantu memfasilitasi lah penyuntikan dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk kontribusi. Lalu kita punya fakultas kedokteran misalnya. Nah, di kedokteran itu kan kita kan juga punya dokter-dokter. Nah, dokter-dokter itu punya capacity masing-masing. Ada yang juga membantu di Rumah Sakit Royal Taruma dan beberapa rumah sakit yang lain, walaupun dia juga sebagai dosen. Jadi itu salah satu bentuk kontribusi kita juga kepada masyarakat agar dosen-dosen ini juga tetap berpraktek membantu, gitu kan? Walaupun tentu semua ada resiko COVID dan sebagainya tuh pastilah. Nah, kedua adalah ya mahasiswa-mahasiswa fakultas kedokteran juga, yang mungkin ada koas di mana di rumah sakit lain yang bekerja sama dengan RSUD Ciawi, Sumber Waras mungkin dan yang lain-lainnya. Nah, Rumah Sakit Royal.
Nah, kita juga mendukung untuk mereka membantu dengan kapasitas mereka masing-masing. Kalau mahasiswa ya sebagai mahasiswa. Nah, di luar itu memang para dosen-dosen mungkin di bidang psikologi juga membantu memberikan dukungan, memberikan webinar, edukasi. Kayak rumah sakit kita tuh memberikan webinar, edukasi untuk teman-teman yang memang sedang pra-COVID dan pasca-COVID gitu. Artinya semua kita berdayakan lah gitu, karena kita kan punya expert, punya ahli-ahli kan di bidang di sekolah-sekolah kita. Nah, kontribusi yang kita berikan ini kita harapkan bisa dalam bentuk nyata. Nah, selain itu yang yang bentuk expertise, yang bentuk material juga kita pasti berikan dukungan lah kepada tenaga-tenaga kesehatan dan sebagainya gitu kan. Bukan hanya dukungan dari pemerintah, tapi kita sebagai penyelenggara pendidikan pun dan kesehatan pun juga mewakili owner ya, artinya tetap memberikan dukungan agar supaya kontribusi ini nyata Mbak di masyarakat gitu. Iya. Baik Pak Ari, salah satu bidang utama Yayasan Tarumanegara adalah bidang pendidikan. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, bidang pendidikan yang seperti apa? Ya, bidang pendidikannya itu ya tadi melalui penyelenggaraan pendidikan yang integrated sebenarnya. Jadi integrated itu punya kesatuan antara satu fakultas dengan fakultas lain. Seperti nanti Universitas Tarumanegara bisa kolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan misalnya. Nah, jadi pendidikan yang kita berikan itu adalah sebenarnya pendidikan yang memang basisnya adalah kepada semua lapisan, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan agama, membedakan ras, semua bisa menjadi bagian daripada alumni Tarumanegara. Nah, yang kedua adalah pendidikan itu integrasi dengan industri. Jadi kita perlu perbanyak kerjasama dengan industri. Makanya baik universitas, yayasan maupun sekolah-sekolah kita, Tarumanegara Senior College misalnya, Stikes dan yang lain-lainnya, kita kerjasama dengan industri sehingga pendidikan yang kita lahirkan ya kan artinya setelah lulus mereka bisa juga bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi contoh di kita sendiri juga kita banyak menerima alumni-alumni Untar, ya kan di bidang akuntan, ya kan di bidang di bidang hukum, ya kan di bidang psikologi, desain dan sebagainya. Kita menerima. Bahkan saya sendiri dulu juga alumni Untar gitu, ya kan kebetulan memimpin saat ini. Tapi artinya adalah spirit itu kan berarti kan masuk ke saya pada waktu saya jadi mahasiswa, karena saya proven, saya buktinya, ya kan dulu saya jadi mahasiswa. Sekarang memimpin ya kan dan memang itu nyata gitu. I'm Tarumanegara dan semua pasti nggak bisa lepas dari apa yang kita lakukan saat ini. Begitu Mbak. Oke, apa yang saya nih menarik ya mendengar tadi jawaban dari Pak Ari. Apa yang menjadikan Pak Ari itu bangga menjadi mahasiswa Tarumanegara sehingga sekarang menjadi pemimpinnya? Ya artinya adalah saya tentu kalau kita kan bekerja kan pasti pimpinan ini kan ada banyak ya. Ada juga Bu Maria sebagai pemimpin di unit masing-masing, ya kan ada Bu Lani dan sekolah-sekolah, ada direktur-direktur dan komisaris di rumah sakit dan pengurus-pengurus yang lain. Artinya adalah yang saya lihat di Tarumanegara itu luar biasa adalah kondusivitas. Jadi para headliners, teman-teman, mahasiswa, calon mahasiswa atau para orang tua yang memang ingin bergabung ke Tarumanegara, saya pastikan kondisi di kita sangat kondusif, ya kan itu menjadi kunci, ya kan kondusivitas menjadi kunci. Karena kalau kita kondusif pasti produk ke mahasiswanya akan baik gitu. Nah yang kedua adalah saya lihat Tarumanegara establish dari sisi aset, ya kan perencanaan keuangan sampai penyelenggaraan pendidikan kita yang akreditasinya juga rata-rata A ya, dan banyak akreditasi pengakuan baik lokal dan internasional. Banyak kerjasama internasional yang kita lakukan baik di Asia, Eropa, Amerika Serikat. Banyak hibah-hibah yang kita dapatkan dari kementerian. Kita juga diberikan banyak penghargaan oleh lokal dan internasional. Artinya adalah Tarumanegara sangat established untuk menjadi pilihan bagi kita semua. Karena saya sendiri juga buktikan, kecuali saya nggak membuktikan ya Mbak ya. Karena saya membuktikan. Nah yang ketiga adalah kebanggaan saya adalah yaitu value yang namanya integrity, IPE kan, integrity, professionalism dan entrepreneurship. Itu jelas tiga-tiganya itu saya mendapat banyak lah pelajaran ketika di sana. Nah jadi
dan saya yakin teman-teman yang ada di lingkungan kita, ya kan, kalau yang benar-benar mengikuti pasti nilai-nilai itu nilai-nilai luhur lah ya yang ada diamanatkan oleh para pendiri pasti bisa meresap ke kita gitu. Tertanam ya dan menghasilkan Tertanam. buah. Iya, untuk grup usahanya nih. Oke. Untuk grup usahanya, usaha apa saja yang sudah dibangun dan yang sudah berhasil? Oke. Jadi kita punya PT-PT di bawah yayasan. Jadi tetap shareholdersnya adalah Yayasan Taruma Negara. Kita punya PT Taruma Bakti Medika, itu yang menyelenggarakan rumah sakit dan klinik-klinik. Nah, jadi kita harapkan ada rumah sakit yang selain Royal Taruma dan rumah sakit lain yang kita dirikan. Kita juga mau mendirikan rumah sakit yang lain juga. Klinik-klinik yang satellite klinik yang juga kita dirikan. Nah, selain itu ya di bidang pelayanan kesehatan. Itu yang ada di dalam grup usaha PT untuk di bidang kesehatan medical ya. Kedua adalah yang untuk di bidang property development. Kita punya namanya PT Taruma Bakti Usaha. TBU itu adalah property development di mana kita menyelenggarakan membangun land-landnya yang ada di lingkungan Taruma Negara. Nah, karena kita butuh perusahaan untuk meng-engine daripada tanah-tanah itu. Ambil contoh, saya selalu ada contohnya. Kita lagi bangun agrotourism karena kita punya lokasi di kampus 4. Tadi Pak Lius juga ketika dalam perjalanan menanyakan kampus 4 itu luasnya hampir 138,5 hektar, which is gede banget itu, besar banget. Nah, kita bangun sebagian untuk agrotourism. Agrotourism kita itu tujuannya sebenarnya untuk bekerja sama. Kayak kita kemarin bekerja sama dengan ada Pak Pangdam Jaya, Pak Dudung yang sekarang jadi Pangkostrat, datang ke kita, saya pun juga ketemu, melakukan penanaman dan hasilnya kita bagikan kepada masyarakat di sekitar. Ya kan, karena luas banget kan. Secara gratis? Secara gratis kita bagikan kepada mereka dan mereka menikmati. Bahkan tadi pagi, ini jujur nih saya ada fotonya. Nanti Mbak abis ini siaran bisa lihat. Saya dikasih beras gitu. Tapi beras itu nanti akan saya kasih ke orang lain. Dari PT TBU. Artinya PT TBU mau menunjukkan kepada kita nih hasilnya nih. Ada beras organik, ada buah-buahan organik yang memang punya, karena tanahnya itu luar biasa suburnya gitu. Nah, potensi agrotourism ini bisa kita kaitkan dengan mock up di bidang pendidikan. Mock up itu kan misalnya dengan arsitek yang punya di sana dan sebagainya. Nah, kita di kampus 4 mengusung yang namanya edutainment. Jadi konsep entertainment dan pendidikan. Phase 1 kita agrotourism, kita jalan dulu. Nanti phase 2-nya kita adalah yang akan kita kembangkan yang menggabungkan antara entertainment dan education. Yang tentu kita harus kawinkan juga dengan digital lah base-nya gitu. Begitu. Itu grup-grup usahanya lah. Dan itu yang lain tuh banyak usahanya yang kita ingin kembangkan. Satu lagi yang kita lagi ingin kembangkan adalah Taruma Bakti Karya. Itu sebenarnya kita punya para expert yang begitu banyak. Ya kan, kita ingin kembangkan juga. Nah, diharapkan bisa mengembangkan para expert untuk mendapatkan keahlian-keahlian yang bisa kita pakai ke masyarakat. Jadi kita dosen-dosen itu luar biasa lah. Jadi kita gabungkan dalam PT Taruma Bakti Karya rencananya. Gitu. Wow, luar biasa ya. Selain bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan Hardliner, tapi juga bidang usahanya ini banyak dan menciptakan lapangan kerja baru. Tentunya ya. Kita langsung beralih aja ke Bu Lesia. Bu Lesia masih bersama? Iya, halo Ibu Oktaviani. Iya, Bu Lesia. Di sini sebagai dosen Mandarin ya dari Tarsinia College. Iya, benar. Iya, Bu, emang penting banget ya belajar Mandarin di era sekarang? Oke ya, baik. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi kalau misalkan di bahasa Mandarin ini ada satu pepatah yang berkata, 学会中国话，朋友遍天下. Nah, itu artinya apa itu? Nah, artinya kalau kita dapat menguasai bahasa Mandarin, kita bisa mempunyai relasi dari segala penjuru dunia. Penggunaan bahasa Mandarin semakin meningkat yang kita tahu ya. Bahasa Mandarin dan bahasa Inggris sudah menjadi bahasa yang dipakai secara internasional, baik untuk keperluan bisnis maupun keseharian. Jadi belajar bahasa Mandarin itu tuh memberikan kita peluang yang besar untuk kita bisa bertemu dengan orang baru, bisa menciptakan peluang perusahaan-perusahaan di banyak negara yang sudah punya kerjasama dengan Tiongkok. Sekarang bisa berbahasa Mandarin itu sangat dibutuhkan dan memberikan kita nilai plus. Di Indonesia sendiri juga seperti kita tahu, bisa mampu berbahasa Mandarin juga dapat meningkatkan daya saing SDM kita dan memberikan lebih banyak peluang.
Nah, peluang kerja apa aja yang untuk orang-orang yang bisa belajar yang bisa berbahasa Mandarin? Banyak, bisa bekerja di misalkan di kategori bidang penerjemahan, pemasaran, staf perusahaan asing, atau bahkan mau jadi pemandu wisata pun juga bisa gitu. Karena kan kita tahu ya, turis-turis China, turis-turis dari Tiongkok itu banyak gitu. Nah, dan jika kalau misalkan mau berkontribusi di bidang dunia pendidikan, sekarang juga banyak kok di sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan guru-guru bahasa Mandarin begitu, Ibu Fania. Iya, mengapa belajar bahasa Mandarin itu sebaiknya di Tarumanegara Senior College? Kenapa nggak di tempat lain aja nih? Oke ya, jadi mengapa belajar bahasa Mandarin itu sebaiknya di Tarumanegara Senior College ya? Sedangkan kita tahu ada juga dari Banyak universitas ya, lain yang universitas lain. Dari universitas lain juga ada kok. Nah, saya coba jelasin sedikit ya tentang bagaimana awal mula Senior College gitu ya. Jadi Senior College ini sendiri sudah berdiri dari tahun 2005 dan kami memang sudah fokus di dunia pendidikan bahasa Mandarin. Jadi kami sudah punya pengalaman di bidang ini sekitar 15 tahunan dan ditambah lagi kami juga sudah bekerja sama dengan universitas di China dengan menerapkan model joint program. Nah, nggak semua univ di China menerapkan program ini, jadi sistem transfer kredit lanjut kuliah. Jadi standar kompetensi kami itu pun juga sudah diakui dan mulai dari tahun 2017, Senior College ini nih dialih kelola oleh Yayasan Tarumanegara. Nah, dengan pengalaman sebelumnya sejak tahun 2005 ini dan ditambah lagi dengan pendidikan bahasa Mandarin kami dan ditambah lagi dengan dukungan Yayasan Tarumanegara, menurut saya belajar Mandarin di Tarumanegara Senior College ini adalah pilihan yang tepat. Ditambah lagi ya, dengan lokasi kami yang strategis, kami berada di kampus 2 Gedung Untar. Sarana prasarananya kan sangat memadai dan transportasi untuk dijangkaunya itu juga sangat mudah gitu. Dan dosen Tarsin sendiri pun dan juga dosen kami di sini ada dosen native speaker dan dosen lokal lulusan dari Universitas China yang mempunyai pengalaman dalam mengajar begitu. Jadi dengan lulusan Tarsin yang kami juga sudah tersebar di beberapa kota di wilayah Indonesia dan bahkan sampai mancanegara. Dengan Mandarin yang sudah fasih, lulusan Tarsin ini pun juga punya daya saing yang tinggi dalam pasar talent ya. Jadi karena dapat diterima di perusahaan yang ya memang ada berhubungan dengan bahasa Mandarin seperti itu. Apakah mahasiswa harus sudah punya basic pada saat masuk Tarsinia College? Oke, sebenarnya kalau misalkan untuk mahasiswa yang belum ada basic sama sekali, mungkin memang ada challenge-nya, tapi itu bisa masuk di kita karena kita dari awal, dari tahun pertama, kita akan mengajarkan dari basic. Seperti itu, Ibu. Jadi memang diajarin dari basic ya? Iya, walaupun dari awalnya. sama sekali pun nggak tahu akan diajarin dari basic ya? Iya, benar. Bagaimana dengan tenaga pengajar di Senior College nih? Oke, dari tenaga pengajar Senior College sendiri, nah di Tarsin College, mahasiswa kami ini ada memberikan kesan dan testimoni bahwa mereka bilang kami para tenaga Senior College ini dapat membangun relasi dengan murid-muridnya. Jadi saya sendiri bisa merasakan atmosfer kekeluargaan saat berada di sini gitu. Seperti yang tadi Pak Aryawan sudah bilang, belajar di Tarumanegara ini memang sudah disiapkan satu lingkungan yang kondusif. Jadi kami berasa seperti di rumah sendiri gitu ya. Jadi kami diberikan ruang untuk berkarya dan bahkan melakukan kreasi-kreasi dalam mengajar. Jadi kami nggak hanya belajar dari buku aja, tapi juga bisa banyak sumber kami bisa belajar. Jadi jika mahasiswa misalkan menemukan kesulitan dalam belajar, bisa langsung tanyakan kepada dosen-dosennya dan kami akan memberikan respon. Dan seperti tadi yang sudah dibilang, dosen dari Tarumanegara Senior College ini dosen native yang memang berasal dari China dan dosen lokal yang pernah belajar di China. Dan kami ada lulusan S2 dan lulusan S3. Nah, kami di sini membagikan hal-hal yang pernah kami pelajari selama kami di China di dalam bidang pengetahuan bahasa Mandarin. Kami juga bisa memperkenalkan kebudayaan Tiongkok dan tentunya juga kami menjalinkan komunikasi dengan budaya Indonesia ya. Jadi supaya kita tercipta hubungan yang harmonis antara budaya Indonesia dan budaya Tiongkok seperti itu. Apa saja nih Bu Lesia program Mandarin yang ada di Tarumanegara Senior College dan bagaimana studi di China yang terkait saat ini dengan wabah? Apakah ada metode lain? Kan tadi sempat Ibu jelaskan ya kalau ada kontribusi
ada relasi ke Cina gitu. Iya, oke. Nah, baik. Jadi kalau misalkan untuk di program Mandarin yang ada di Tarumani Senior College ini, ada 3 peminatannya. Pertama itu adalah bisnis Mandarin, pariwisata Mandarin, dan keguruan Mandarin. Jadi murid-murid kami ini pertama-tama belajar di Indonesia selama 2-3 tahun, dan mereka akan melanjutkan studi mereka di Tiongkok. Jadi tiap tahun kami akan mengirimkan mahasiswa ke Tiongkok, ada yang ke kota Xiamen dan ada yang ke kota Fujian. Nah, terkait dengan pembelajaran di era pandemik yang seperti ini, pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring atau online. Jadi sehingga proses perkuliahan pun tetap berjalan seperti biasa, hanya saja menggunakan media yang berbeda. Nah, untuk dengan kondisi yang seperti ini ya, kita tahu digital sudah sangat maju sangat cepat gitu ya. Kami pun juga bisa melakukan media online yang bisa bervariasi gitu. Jadi dari sisi metode pengajaran pun juga menyesuaikan gitu. Jadi dari sebelum pandemik ini muncul pun Tarumanagara Senior College pun juga sudah mempunyai pengalaman di pembelajaran distance learning ini dengan universitas di China untuk beberapa mata pelajaran. Jadi online learning ini bukan hal yang asing lagi untuk Tarsin, karena sebelum masa pandemi pun juga sudah ada pengembangan di daerah ini, di bidang ini. Jadi ya tentunya ya masa seperti ini kita tidak lepas dari dukungan Yayasan Tarumanegara dan kerjasama dengan Universitas Tiongkok. Jadi mahasiswa Tarumanegara Senior College sendiri pun juga tetap bisa melangsungkan pembelajaran online jarak jauh yang interaktif. Kami tetap bisa mahasiswa dengan guru tetap bisa melakukan interaksi by phone, via WhatsApp. Kami bisa terus tetap berinteraksi dan berdiskusi seperti itu. Ya baik Bu Lesia. Terkait dengan kompetisi nih, ada kompetisi apa di Senior College? Oke, kompetisi ya. Nah, jadi di tahun 2021 ini kami akan ada satu kompetisi, namanya kompetisi Reels Competition. Nah, di bulan 9 ini, September ini, tanggal 21, itu kan ada satu acara di acara Tiongkok yang berjudul Mid-Autumn Festival, yaitu Zhongqiujie. Nah, Zhongqiujie ini biasanya ngapain sih? Biasanya yang kita tahu makan kue bulan. Nah, nanti kita untuk acara ini, kalau misalkan saya boleh, apakah saya boleh share screen untuk acara ini, kompetisi ini? Oh, boleh. Oke. Ini masih host disable participant screen sharing. Apakah saya bisa share langsung? Bisa. Okay. Bisa dibantu untuk share screen. Nah, jadi Heartliner kita live di YouTube channelnya Heartline ya. Jadi bisa langsung aja lihat di Heartline Network. Cari di YouTube channelnya Heartline ya. Dan bisa lihat nih kompetisi seperti apa yang Senior College adakan. Oke. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke, ya, ini jadi kompetisi yang kami lakukan ini adalah Reels Competition dengan tema Mid-Autumn Festival. Nah, ini lomba ini terbuka untuk umum, untuk dosen, karyawan, mahasiswa, dan untuk umum. Semua orang bisa ikutan. Bagaimana caranya? Nah, ini hanya perlu membuat video dengan tema Mid-Autumn Festival. Misalkan bisa nari, bisa main musik, bisa menyanyi, atau bisa mungkin memperkenalkan makanan dengan tema Mid-Autumn Festival juga boleh gitu. Dan videonya ini gampang kok, hanya perlu dengan maksimal video 1 menit aja dengan rasio 9:16 dan vertical portrait, dan menambahkan template nanti yang akan sudah disiapkan. Nah, ini acara ini baru saja dimulai dari tanggal 6 September sampai 15 September. Dan nanti tanggal 15 September ini paling lambat 15 September akan dikirimkan ke email Tarumanegara Senior College, seperti itu. Yang pastinya harus untuk mengikuti Instagramnya Tarsin College dulu, karena setelah sudah dibuat reelsnya nanti harus di-tag ke Tarsin College gitu. Dan nanti pemenangnya ini akan mendapatkan hadiah, sertifikat, dan akan diumumkan di tanggal 21 September, seperti itu. Iya, jadi Heartliner tadi sudah mendengarkan ya kompetisi seperti apa nih yang Senior College adakan. Jadi bisa, kalau ingin
tahu lagi tentang kompetisinya, langsung aja lihat di YouTube-nya Heartline Network ya, untuk di-review lagi kompetisi seperti apa. Ya baik Bu Lesya, terima kasih. Kita lanjut ke Iya, Pak sama-sama, Aryawan nih Ibu. di penghujung Ya. acara, di penghujung talk show kita pada siang hari ini. Apa sih yang Pak Aryawan ingin sampaikan kepada para pendengar sekarang? Ya, mungkin kalau untuk para pendengar ya, ini kan mungkin dari berbagai kalangan ya, artinya ada yang memang mungkin lagi mencari-cari kampus gitu ya. Iya. Saya cuma sampaikan gini, yang pasti adalah pertama kali kalau memang Anda ingin mencari kuliah, Anda harus tujukan apa yang menjadi tujuan yang ingin Anda capai. Nah, kalau Anda ingin menjadi satu tujuan, misalnya Anda mau jadi seorang arsitek, ya udah Anda harus kejar mimpi itu menjadi seorang arsitek. Nah, yang kedua adalah Anda buatlah satu planning, ya kan, planning, perencanaan supaya Anda bisa menjadi seseorang yang luar biasa, entah mau jadi arsitek, akuntan, psikolog dan sebagainya, dokter, silakan. Nah, yang ketiga Anda harus perluas pertemanan, jaringan, kolega, relasi dengan segala kalangan di bidang Anda selagi Anda masih sekolah, gitu kan ya. Iya. Nah, yang keempat adalah ya Anda harus punya panggilan terhadap apa yang Anda ingin kejar. Anda harus cinta sama profesi yang akan dituju. Karena kalau enggak nanti beda. Kalau kita senang sama profesi yang kita ingin jalankan, pasti kita akan senang kan, gitu kan. Iya, dengan segenap hati menjalaninya. Betul. Sama seperti Mbak tadi tanyakan, Pak, gimana nih kalau ada dokter atau perawat, kan COVID ya, dia udah call, dia udah panggilan. Kalau seseorang udah punya panggilan, pasti dia akan bukan 100%, 100-200% juga dilakukan sama dia. Iya. Gitu. Nah, untuk kalangan yang katakanlah bagi Bapak Ibu mungkin para orang tua, ya kan, kami bisa pastikan bahwa Tarumanegara adalah tempat yang bisa menjadi trusted, kepercayaan buat Bapak Ibu semua. Karena Tarumanegara adalah tempat yang bukan hanya menjadi sekolah, tapi kami harapkan menjadi rumah dan keluarga bagi Bapak Ibu semua. Yang ketiga adalah buat para pendengar umum, ya kan, yang mungkin lagi mendengarkan pada hari ini, ya kan, artinya mudah-mudahan kita bisa belajar banyak, ya kan, dari apa yang kita diskusikan hari ini, yang katakanlah buat dari sisi bangsa Indonesia ya, walaupun sedang lagi dihajar pandemi COVID, tapi optimisme tuh harus selalu ada. Kita bisa lihat kan bahwa COVID itu kan sudah declining, ya kan. Bahkan kemarin saya lihat malam di headline, semua rata-rata media internasional menyoroti kenapa lonjakan varian Delta bisa di bawah 5% untuk Indonesia. Artinya bisa turunnya tuh luar biasa. Betul. Artinya optimisme itu selalu ada. Kedua, selalu ada harapan bagi kita semua yang mau berusaha aja gitu. Jadi tetap semangat buat para headliners dan buat semuanya, semoga kita semua mendapat penyertaan dari Tuhan. Itu, Amin. Mbak, sukses selalu buat semuanya. Sukses selalu juga untuk Pak Aryawan. Untuk Bu Maria, mungkin ada dari Bu Maria, dari Stikes ya, Sekolah Tinggi Kesehatan nih, untuk disampaikan kepada para pendengar. Ya, pada kesempatan yang sangat baik ini, kami keluarga besar Civitas Akademika Stikes Tarumanegara mengundang para kaula muda tercinta, mari kita bergabung menjadi Tarumanian. Negeri tercinta kita sangat menanti Tarumanian untuk bersatu hati, berbuat untuk negeri. Dunia menanti keterbukaan hati kaula muda untuk terpanggil memasuki wilayah garda depan, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan dunia. Yang dibutuhkan adalah kesiapsediaan diri, ketulusan hati untuk melayani, dan kesetiaan untuk memenuhi panggilan. Salam sparkling. Kami memiliki satu moto di tahun 2021-2022. Bagaimana menjadi insan terdidik yang peduli dengan kesehatan dan kemampuan daya beli bangsa. Smart, profesional, adaptif, responsibility, compassionate, globally impacting for Tarumanian. Demikian para headliners tercinta, kami menanti dan mari kita berbuat
Mari kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh, berdampak, dan diberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Maria. Dan yang terakhir nih dari Bu Lucia. Oke ya, baik. Jadi menurut saya waktu yang terbaik untuk belajar adalah sekarang. Belajar bahasa Mandarin itu seperti investasi pengetahuan, butuh waktu dan butuh proses. Kita hidup sampai kita menutup mata, kita masih bisa terus belajar. Asalkan kita punya kemampuan, konsisten, dan punya niat. Kesempatan belajar itu masih terbuka, belajar itu bisa kapan saja. Jadi buat teman-teman hardliner yang mau belajar, proses pembelajaran itu seumur hidup ya. Jadi selama kita masih hidup, kesempatan itu masih ada. Jadi tidak tertutup untuk siapa aja yang mau belajar bahasa Mandarin. Kami menanti Anda di Tarsin College. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Lucia. Ya, baik hardliner, kita akan menutup perjumpaan kita dengan Taruman Negara. Dan tidak ada, menurut saya tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Dan Taruman Negara memiliki pengembangan yang baik, sosial yang baik, integritasnya baik, lalu profesionalitasnya dan entrepreneurnya, menciptakan orang-orang yang punya kompeten. Terima kasih untuk Pak Aryawan, terima kasih juga semuanya. Untuk Bu Maria, terima kasih juga untuk Bu Lucia. Kita jumpa lagi di lain waktu. Kita akan jumpa lagi di lain waktu ya hardliner ya. Baik hardliner, tadi sudah kita talk show bersama Untar. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan program musik Heartline Request selanjutnya. Terima kasih, keep on growing and never give up.